Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Ahmad Septian, Prodi Ekonomi Syariah semester 3A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Busriadi MESY. Penjelasan tentang epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Epistemologi menyelidiki hakikat pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, serta batas-batas pengetahuan kita. Dan berikutnya adalah definisi epistemologi. 1. Hakikat pengetahuan. Epistemologi mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan bagaimana membedakannya dari keyakinan atau pendapat. 2. Sumber pengetahuan. Epistemologi mempelajari bagaimana kita mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman, akal, atau metode ilmiah. 3. Batas pengetahuan. Epistemologi mengeksplorasi batasan pengetahuan kita, apa yang dapat kita ketahui dan apa yang tidak dapat kita ketahui. Sejarah perkembangan epistemologi. 1. Zaman Yunani kuno. Socrates, Plato, dan Aristoteles mencetuskan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang epistemologi, seperti apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang benar. 2. Zaman modern. René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant memberikan kontribusi besar dalam epistemologi modern dengan mengembangkan metode-metode baru untuk memperoleh pengetahuan. 3. Zaman kontemporer. Pengembangan ilmu pengetahuan modern dan filsafat analitik telah mempengaruhi cara memahami pengetahuan, terutama dalam bidang filsafat sains dan teori pengetahuan. Objek kajian epistemologi. Sumber pengetahuan. Epistemologi menyelidiki sumber pengetahuan termasuk pengalaman, akal, wahyu, dan otoritas. Dan metode memperoleh pengetahuannya. Epistemologi mempelajari berbagai metode untuk memperoleh pengetahuan seperti induksi, deduksi, dan metode ilmiah. Validitas pengetahuan. Epistemologi membahas tentang kriteria validasi pengetahuan, bagaimana kita dapat menentukan apakah suatu pengetahuan benar atau salah. Pokok persoalan dalam epistemologi. Yang pertama, problem skeptisisme. Bagaimana kita dapat yakin akan kebenaran pengetahuan kita jika selalu bisa meragukannya. 2. Problem justifikasi. Bagaimana kita dapat membenarkan pengetahuan kita dan apa yang menjadi dasar pembenarannya. 3. Problem relativisme. Apakah pengetahuan bersifat absolut atau relatif? Apakah kebenaran pengetahuan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya atau perspektif? Aliran-aliran dalam epistemologi adapun sebagai berikut. Empirisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Dan rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari akal dan penalaran. Yang berikutnya adalah konstruktivisme. Konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Berikut sebelahnya adalah gambar contoh filosofi. Kritik dan perdebatan dalam epistemologi. Skeptisisme meragukan kemungkinan mencapai pengetahuan yang pasti. Relativisme menekankan bahwa kebenaran bersifat relatif terhadap budaya dan perspektif. Positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dan bukti empiris dalam memperoleh pengetahuan. Implikasi epistemologi dalam kehidupan. Yang pertama adalah mendorong keingintahuan. Epistemologi mengajarkan kita untuk terus bertanya dan mencari jawaban, mengembangkan rasa keingintahuan, dan menajamkan kritis. Epistemologi melatih kita untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan menghindari klaim yang tidak berdasar. Yang berikutnya adalah membangun dialog. Epistemologi
mendorong dialog dan perdebatan yang sehat, menghargai keragaman perspektif dan pemikiran. Dan yang terakhir adalah menyusun pengetahuan. Epistemologi membantu kita mengorganisasikan pengetahuan dan memahami hubungan antar berbagai bidang ilmu pengetahuan.